Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita karunia bangun subuh. Tidak hanya bangun subuh, tapi Allah gerakkan kita untuk ambil wudhu, toharoh, melangkahkan kaki di masjid, mensujudkan wajah kita dan jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang mahal. Salah satu rizki yang tidak kita sadari adalah rizki taat. Jadi rizki itu ada rizki taat, ada rizki sakinah. Sakinah bisa tenang, ngobrol sama istri baik-baik saja, itu juga rizki, Pak. Dapat kehidupan yang kemudian bisa tenang, sujud sama Allah, itu juga rizki. Masya Allah, tabarakallah, Allah kasih banyak kebaikan kita pada pagi hari ini. Salah satu kalimat di dalam Quran itu adalah subuh itu wa idza subuhi tanafas. Jadi kalimat di Quran itu salah satunya adalah as-subuh, waktu asbah ini waktu pagi ini, tanafas. Dia adalah nafas, ya. Maka salah satu tadabbur waktu subuh ini adalah kehidupan. Subuh ini adalah nafas. Maka jiwa yang mati itu memang insya Allah bisa hidup pada waktu dibangunkan di subuh hari. Rezeki, ya, harapan-harapan yang kemudian patah itu bisa hidup lagi di waktu subuh. Nah, semoga kita bisa jaga waktu subuh kita ini. Di Masjid Al-Mansur ini kita sholat subuh berjamaah, zikir masing-masing, lalu nanti baca Quran seperti tadi satu halaman. Lalu kemudian kita kajian, yang kita niatkan kajian ini adalah zikrullah. Barang siapa kemudian meniti majelis ilmu, barang siapa kemudian belajar, itu lebih baik baginya seperti setara iktikaf 1000 bulan di Masjid Nabawi. Jadi belajar itu pahalanya besar karena ilmu itu yang menghantar kepada kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ilmu, ya, tanpa kemudian informasi yang baik tentang bagaimana kemudian meniti jalan di kehidupan ini melalui Al-Quran, hadis, kita tidak bisa kemudian meniti ibadah ini dengan baik. Lalu kemudian ada subuh berkah, sarapan disediakan oleh Balai Saji Indonesia. Namun untuk menghormati hari saum sunnah Senin dan Kamis off, ya Pak. Jadi hari ini nggak ada sarapan karena hari Senin ini hari saum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita akan belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kenapa? Karena memang ini urutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Mengapa kita harus sangat urgen memahami Ar-Rahmanir Rahim, yaitu sifat kasih dan sifat sayangnya Allah Azza wa Jalla ini? Karena begini, Pak. Sikap kita pada seseorang, ya, mohon maaf, persepsi kita pada seseorang, sangka kita kepada seseorang itu akan mempengaruhi sikap kita kepada orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Persepsi kita pada seseorang, persangkaan kita kepada seseorang itu akan mempengaruhi sikap kita kepada orang tersebut. Misal,
Saya gaul sama Pak Adi. Pak Adi ini santai, gaul santai, orangnya terbuka, ketawa-ketawa, rileks lah. Gitu kurang lebih Pak Adi. Jadi sikap saya sama Pak Adi juga akan santai. Karena persepsi saya, Pak Adi mah baik, Pak Adi mah terbuka, Pak Adi mah orangnya rileks, maka sifat saya sama Pak Adi akan rileks gitu loh. Adi ya ngebahas ya, itu akan santai gitu loh. Nah misalnya kemudian saya bergaul dengan Pak Ganjar, ini misal ya, Pak Ganjar nggak begini. Ternyata Pak Ganjar teh tegang, wah gitu ya. Orangnya berwibawa gitu misalnya kan, tegang, diam gitu ya. Lalu kemudian dingin, pasti saya juga punya persepsi, wah ini Pak Ganjar orangnya dingin. Maka sikap saya pasti akan berhati-hati dengan Pak Ganjar. Akan berhati-hati bicara, akan berhati-hati bersikap. Maka persepsi kita pada seseorang mempengaruhi sikap kita pada seseorang tersebut. Nah, fatalnya kita sebagai hamba Allah terkadang kita mempersangkai Allah dengan persangkaan yang berbeda dengan seharusnya. Contoh. Allah itu Pak, dalam informasi hadis Nabi Muhammad SAW, makin dimintain, makin kita ngerengek, makin kita doa yang panjang, Allah senang. Nah kadang-kadang persepsi kita ini menyangka Allah seperti makhluk. Kalau makhluk gimana Pak? Kita minta terus gimana? Hah? Pak Ganjar ngomong gini, Ustadz kalau ada apa-apa minta tolong sama saya, siap. Pak Ganjar, tolong Pak Ganjar masjid gini. Pak Ganjar oke, siap Ustadz. Hari kedua Pak Ganjar gini minta tolong, Pak Ganjar minta tolong. Minta tolong yang ketujuh, Pak Ganjar pasti, nah saya terus Ustadz. Sekali-sekali Pak Agung atau direktur. Direktur PTL. Sekali-sekali yang lain atau kenapa saya aja yang disuruh-suruh. Itu pasti. Manusia itu kalau dimintain terus, pasti apa? Dia ada batasnya. Tapi kalau Allah berbeda Pak. Allah itu makin diminta, makin senang, makin ridho. Maka Nabi menyebutkan bahwa ad-du'a lubbun ibadah. Doa itu intinya ibadah, lubnya ibadah. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, kita meminta, kita memohon, itu bukti kalau kita itu butuh kepada Allah, dan bukti kalau kita itu memang bergantung kepadanya, tawakal kepadanya. Gini jamaah sekalian. Misalnya kita punya teman orang kaya, tahu betul kita saldonya 10 miliar. Ngerti betul kita bisnisnya misalnya bisa menciptakan free cash, uang segar 300-400 juta per hari. Begitu kita punya masalah cuma sekedar 50 juta, kadang-kadang tawakal kita sama teman kita tuh. Tiap pagi ngomong masalah kita, bro aneh ada masalah gini-gini, bro aneh masalah. Kenapa kita berkeluh kesah kepada dia? Karena kita berharap dia bantu. Karena kita punya persepsi dia bisa bantu kita. Kita punya persangkaan yang tepat bahwa bukan persangkaan yang tepat. Kita punya sangka bahwa uangnya cukup untuk bantuin kita. Maka dari itu kita berkeluh kesah, cerita, curhat, ngomong, minta ke teman kita yang punya uang 10 miliar itu. Kenapa? Karena hati kita bergantung. Ciri-ciri kita bergantung pada sesuatu adalah kita terus nempel, terus mepet, terus ngomong sama yang kita mintain tolong. Maka kalau kita sebagai hamba Allah itu minta terus ya kepada Allah, nempel terus kepada Allah, Allah tuh senang. Berarti kamu nih memang membutuhkanku. Kamu tuh berhajat sama aku, maka kamu adalah hambaku. Nah itu dia. Itu salah satu persepsi. Nah, begitu kita mengetahui, oh ternyata Allah senang dimintain, maka sikap kita gimana Pak? Minta aja terus. Minta aja terus. Lagi pusing angkat tangan, ya Allah pusing, ya Allah mentok, ya Allah. Lagi galau angkat tangan, ya Allah galau, ya Allah. Harus ada yang dibayar. Saya gitu Pak. Ya Allah harus ada yang dibayar, ya Allah. Tolong ya Allah bayarin, ya Allah. Belum cukup uangnya, ya Allah hadirkan, ya Allah pertolongan. Enak. Lagi sakit ya Allah, sakit ya Allah, badan milikmu ya Allah, ya Allah nggak tahu caranya gimana, selesaikan ya Allah. Begitu kita persepsinya benar kepada Allah, maka sikap kita juga akan berbeda. Lagi
Terkadang kita menyangka Allah ini sama seperti makhluk. Makhluk itu jamaah sekalian, kalau dikasih sedikit belum tentu syukurnya besar. Maka kan suka berhati-hati kan. Misalnya kayak saya ngajar aja keliling-keliling majelis itu sangkaan manusia kepada manusia itu, mohon maaf Ustadz nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih segini, bawa hadiah lah, bawa makanan lah, bawa apalah. Itu sikap manusia Pak. Nah, terkadang persangkaan ini kita bawa ke Allah. Contoh, waktu qiyamul lail. Wah, kalau saya sholat 2 rakaat, emangnya Allah mandang saya kalau saya cuma sholat 2 rakaat. Kan sholat itu qiyamul lail harusnya 11. Kalau saya 2 rakaat, gimana Allah mau ngelihat saya? Kalau saya sedekah cuma 1.000, emang ini Allah terima sedekah saya cuma 1.000? Padahal Allah punya sifat asyakur. Punya sifat apa? Asyakur. Allah maha bersyukur. Allah itu, kata para alim ulama yang menjelaskan makrifat, kita datang dengan amal sekecil apapun Allah tuh ridho. Hadisnya jelas. Bebaskan dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Ini hari Senin nih. Ya. Ada beberapa masjid yang buka puasa misalnya. Kita cuma punya kurma sekotak, kita beli di Alfamart misalnya kurma sekotak, kita taruh di masjid. Itu besar bagi Allah, apalagi dengan keikhlasan yang penuh, apalagi dengan sedekah diam-diam. Itu besar di mata Allah walaupun cuma 1 kotak kurma. Ya, kita ada ngelihat misalnya saudara kita marbot atau siapa fisabilillah, atau misalnya dia guru ngaji fisabilillah, dia ngajar kampung-kampung, ya penghasilannya juga terbatas, kita cuma punya 10.000, 20.000, tapi cuma itu yang kita punya dan kita sayang. Lalu kemudian kita letakkan di tangannya, ini hadiah untuk antum, kecil 10.000, 20.000, tapi kemudian di mata Allah itu besar. Nah, itu sifat Allah asyakur. Begitu kita tahu Allah azza wa jalla itu asyakur, maka ibadah kita optimis. Gitu Pak. Kalau saya itu begitu. Bangun mepet bisa 1 rakaat, optimis Allah terima dan optimis Allah senang. Setan tuh begitu. Ente sholat 2 rakaat, mana bisa menggetarkan arsy, ini dosa banyak, masa cuma 2 rakaat, udah tidur aja lagi. Nah gitu, setan tuh suka begitu. Jadi setan tuh suka bermain-main di titik-titik yang membuat kita putus asa sama Allah. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita harus memahami sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Saya sudah menjelaskan di pertemuan yang pertama sekali tentang hadis taubat ya. Bagaimana kemudian hadis qudsi itu menjelaskan ada hamba Allah yang punya dosa seisi langit, asalkan engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan ketulusan tanpa syirik kepadaku, aku akan datang juga dengan ampunan seisi langit. Kalau kamu punya dosa bikurobil art seisi bumi ini, la taitani, kemudian engkau datang kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni bikurobiha magfirah, dengan ampunan seisi bumi juga. Itu Allah azza wa jalla. Nah, maka pada kesempatan pagi ini saya juga izin menyampaikan hadis tentang sifat kasih dan sayangnya Allah. Saya sudah share di grup pemakmur ya, grup pemakmur masjid. Yang join bisa buka HP-nya, yang enggak bisa ngikutin aja bacaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Meriwayatkan kurang lebih sekitar 5.000 hadis ya, yang hari-hari bersama Rasulullah ngaji, nggak lepas dari kajian Nabi. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ja'alallahu rahmah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Ja'ala itu dari nggak ada jadi ada, membuat. Ya, waja'alnal arda mihada. Ya. Allah membuat bumi itu terhampar, itu ja'ala. Jadi kalau
Waja'alna kita dengar di Quran itu artinya kami membuat waja'alna. Maka di sini ja'alallahu rahmah, Allah membuat kasih sayang, Allah menciptakan kasih sayang mi'ata juz'in, 100 bagian, mi'ah. Ya, mi'ah. Kalau misalnya bahasanya Ustadz Yusuf itu 100% itu mi'ah fil mi'ah. Nah, itu 100%, 100 per 100. Jadi ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Fa'amsik, ya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Fa'amsaka, imsak. Nah, apa itu imsak, Pak? Imsak menahan diri dari makan dari subuh sampai maghrib. Fa'amsaka, maka Allah menahan. Allah tuh menahan. Fa'amsaka indahu, di sisinya tis'ata wa tis'ina juz'in, 99 bagian ditahan Allah. Dibuat 100, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in, fa'amsaka indahu tis'ina wa tis'atun wa tis'atan wa tis'ina juz'an, ya. Lalu kemudian 99 bagian ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anzala fil ardi, kemudian diturunkan ke muka bumi. Yang maksudnya juga wa anzala fil ardi ini kemudian diturunkan di alam semesta, diturunkan di kehidupan ini. Berarti kalau ada makhluk di Mars tuh dapat, Pak. Kalau ada makhluk di Jupiter tuh dapat. Kalau ada makhluk di Pluto tuh dapat. Pokoknya di alam semesta. Jadi wa anzala fil ardi, diturunkan di bumi ini, di alam semesta ini juz'an, 1 aja, Pak. Dibuat 199, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, 1 dibagikan ke alam semesta. Ya. Di sini disebut wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Hanya 1 saja bagian yang dibagi di alam semesta itu. Famin zalikal juz'in, dari 1 bagian itu, ya tarahamu, ya, 1 bagian rahmat itu, ya tarahamul khalqu hatta tarfa'al faras hafiraha an walidaha khasyata an tusibahu. Dari 1 bagian inilah seluruh makhluk saling berkasih sayang. Famin zalika juz'in yatarahamu, dari 1 bagian ini ke macan, ke ibu kita, ke kita semua, dari 1 bagian rahmat Allah ini tuh nyebar ke semua alam semesta, sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak. Jadi Pak, kalau kita melihat kasih sayangnya seorang ibu, ya, bangun malam nyusuin anaknya, siap nggak tidur, bersihin tinjaknya, siap berkorban. Itu cuma 1 bagian rahmah dibagi banyak, dapat kemudian kemana? Oh ada ya subuh berkah ya. Dapat bagian, oh ada sayang. Oh ada ternyata, bonus Pak ya. Ternyata kita udah, nah ini bagian dari rahmat Pak. Kita udah nggak rencana ada makanan, makanan datang. Nah ini ar-Rahman ar-Rahim ini. Nah jadi 1 bagian rahmat Pak, coba Masya Allah, 1 bagian rahmat. Manusia ini ada berapa manusia? Manusia aja kita hitung 7 miliar. 1 bagian rahmat ke manusia. Manusia itu di bumi 7 miliar. Yang 7 miliar tuh sayang sama bapaknya, sayang sama anaknya. Itu sudah luar biasa kasih sayangnya. Seorang ibu yang ngelihat anaknya banyak salah tapi masih sayang, itu cuma 1 per sekian. Allah masih punya berapa? Allah masih punya berapa Allah? 99. Ini persepsi yang harus dibangun. Makanya kita jangan apa-apa kayaknya Allah nih, ya, kalau misalnya kita pun nampak ini adab dari Allah Subhanahu wa taala, tobat Pak. Tobat tuh pasti Allah datang dengan ampunan. Nggak boleh kita berprasangka kayaknya Allah udah bosen nih sama saya ini. Kemarin juga tobat maksiat lagi nih, kayaknya udah ketutup nih pintu nih. Allah udah ngambek sama saya. Nggak boleh Pak. Nggak ada. Ibu kita yang cuma dapat 1 rahmah dibagi-bagi ke 7 miliar manusia. Kita salahnya apa aja, mama kita itu tetap pro. Benar kan? Saya kalau ke mama saya, "Ma, aku ada salah lagi gini." "Nggak apa-apa." Mama masih gitu. "Mak, minta maaf ngubarin." "Nggak apa-apa." Senyum lagi mama saya ini. Itu mama kita.
Itu mama kita. Saya punya guru kiai juga, saya punya salah apa aja dia masih tetap sayang. Itu baru kiai kita yang baru dapat satu rahmat dibagi ke 7 miliar, Pak. Dan ini bukan cuma ke manusia rahmat ini. Ya, burung yang cari makan, kan kita lihat tuh di National Geographic kan burung cari makan ulat terus balik lagi ke sarangnya ngasih makan anaknya. Penguin, Pak, penguin jantan itu menyimpan anaknya di kakinya itu mulai dari telur sampai kemudian menetas itu berbulan-bulan, Pak, di musim dingin sampai nggak makan. Penguin jantan, Pak, kasih sayangnya sama anaknya penguin jantan itu. Kalau kita ngelihat apa kehidupan binatang tuh kita malah makin bingung tuh kasih sayangnya dari mana, ilham kasih sayang mereka mau berkorban untuk anak-anak. Itu dari siapa? Rahmat juz'an wahidatan. Ini luar biasa nih kalimatnya ini, saya merinding juga ini. Ini kalau kita harus ulang-ulang nih kalimatnya di sini, famin zalika, maka dari satu rahmat itu, famin zalika al juz'i, satu bagian itu, ya tarohamu, manusia saling kasih sayang, alam semesta saling kasih sayang. Dari satu bagian itu kemudian harimau yang segitunya bisa nyayangin anaknya, ya. Sekelompok gajah itu bisa jaga anak-anaknya, sekelompok kerbau itu menjaga kawanannya. Famin zalika juz'in ya tarahamu, dari satu bagian yang dibagi ke puluhan miliar makhluk, baik yang di bawah tanah, di dalam lautan. Allah bagi ke alam semesta. Itu baru bumi aja yang kita tahu. Belum kalau ternyata di alam semesta ada kehidupan yang lain. Famin zalika juz'in ya tarahamu. Allah masih punya 99, Pak, yang nanti akan dibagi di hari akhir. Kita nggak usah ngomong hari akhir ya, Pak. Saya pengen cerita kasih sayang Allah yang disematkan di Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat melanggar dosa besar. Apa dosa besarnya? Berjima di siang Ramadan. Ini sekalian ilmu ya, Pak. Di bulan Ramadan siang hari itu tidak boleh suami istri halal itu berkumpul. Walaupun ngebatalinnya pakai es teh dulu. Saya ngebatalinnya nggak jima, Ustadz, pakai es teh dulu baru berhubungan, tetap nggak boleh. Ini jatuh dosa besar, kafar. Ya. Ngelapor ke Nabi, wahai Nabi, saya dosa besar Nabi. Apa dosamu? Saya jima siang hari sama istri saya. Kalau gitu kamu mesti kafar ini. Apa kafarnya? Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Nanti akan jadi syariat puasa kafarat. Puasa 2 bulan 60 hari tanpa putus berturut-turut. Kalau putus sambung lagi. Si sahabat ngomong gini, wahai Nabi, Ramadan 30 hari aja saya jebol. Apalagi 2 bulan, nggak akan kuat. Kalau kita jadi Nabi gimana? Coba dulu. Jangan tiba-tiba bilang nggak sanggup. Tapi Nabi bilang apa? Ya udah kalau kamu nggak bisa, sedekah makan ke 60 fakir miskin. Ini sahabat memang menguji Nabi nih. Sahabatnya ngomong apa lagi? Wahai Nabi, tidak ada yang bisa layak, tidak ada di kota ini yang layak disedekahkan di Madinah ini kecuali saya sendiri. Miskin saya ini Nabi. Pusing juga Nabi ini. Disuruh puasa 2 bulan tidak mau, suruh sedekah 60 fakir miskin juga nggak mau juga ini sahabat. Kata Nabi gini. Nabi ke dalam di kamarnya, masuk ke dalam, ngambil sekantung kurma. Wahai sahabat, ini sekantung kurma, kamu cari fakir miskin, kamu sedekahkan ke dia untuk kafar dosa besar kamu. Apa kata sahabat ini bilang? Tidak ada yang layak mendapatkan satu kantung kurma ini Nabi kecuali saya. Saya yang paling berhajat sama satu kantung kurma ini. Allah karim, Pak. Jadi apa terakhir kata Nabi? Ya sudah, sedekahlah untuk dirimu sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Sahih ini cerita, Pak. Tapi kita jangan begini kelakuan, Pak, ya. Kita jangan begini kelakuan. Tapi itu sifat rahmannya Nabi. Nabinya saja begitu, apalagi Allah Rabbul Alamin, Pak. Nabi Muhammad saja begitu, apalagi Allah Rabbul Alamin. Hati-hati kita berprasangka. Jangan kita berprasangka Allah udah ninggalin saya, Ustaz. Allah ini udah tutup pintu, Ustaz, dosa saya emang kurang ajar banget. Enggak, Pak. Setan itu yang ngomong begitu. Allah selalu membuka pintunya. Yang nutup pintu itu manusia begitu.
Manusia kalau udah kecewa dia tutup pintu, dia ngambek, dia pergi, itu wajar saja, itu manusia. Allah nggak begitu. Allah dia buka terus. Kita maksiat lagi, taubat lagi, buka lagi. Kita datang lagi, buka lagi. Kan kalau kita maksiat taubat lagi kan harusnya di pintu-pintu Masjid Al-Mansur ada malaikat. Stop. Enak aja. Ente kan maksiat lagi. Sana-sana. Enggak, Pak. Kita mau masuk, sholat. Nggak ada malaikat yang menghalangi. Atau tiba-tiba jadi nggak bisa masuk. Itu nggak ada. Masjid Allah, Allah buka terus. Itu makna Allah selalu membuka pintu. Tapi pintunya orang kaya, pintunya teman kita, pintu rumahnya saudara kita, itu bisa tertutup, Pak. Hanya pintu Allah Azza wa Jalla yang terbuka. Ya. Nabi Muhammad SAW, Badui datang, Pak. Badui Arab kampung datang, diskusi sama Rasulullah, kebelet pipis, buang air kecil. Di mana beliau buang air kecil? Di dalam Masjid Nabawi, Pak. Ada Umar. Wahai Nabi, saya ada hajat. Langsung buang air di dalam masjid. Umar langsung mau ambil pedang. Kata Nabi, Umar jangan dikejar. Nanti kalau antum mau tebas itu malah dia buang airnya kemana-mana. Biarkan selesai dulu dia buang air, kita siram, nanti kita bersihkan, baru kasih tahu. Jangan lagi buang air dalam masjid. Kasih sayangnya Allah, Pak. Kasih sayangnya Nabi. Bukan berarti boleh buang air dalam masjid. Kita sekarang, tadi malam saya ceramah di Riung Bandung tentang kepemudaan. Saya kira yang datang anak-anak muda, Pak. Yang datang senior bapak-bapak semua, ibu-ibu, mantan anak muda semua. Akhirnya saya ngomong, kenapa anak muda ini nggak mau datang di masjid? Karena kita nggak punya kasih sayang. Mereka datang pakai kaos kita marahin, mereka datang pakai celana jeans kita marahin, mereka main HP di situ kita marahin. Sementara kalau mereka masuk geng motor, mereka masuk misalnya ke geng-geng yang maksiat-maksiat, mereka dihargai. Wah, Kemon brother ini jagoan kita nih, duduk dulu nih minum. Ayo kita nih dihargai, diapresiasi, dikasih pangkat. Nah, itu kan akhirnya mereka turun dari Lembang nggak pakai lampu, ya. Lalu sampai terminal Ledeng mereka menyabung nyawa, terus mereka harus ngebacok ini, ngebacok itu untuk menunjukkan keberanian. Karena mereka diapresiasi di komunitas kejahatan itu, mereka diapresiasi di komunitas jahiliyah, tapi mereka nggak dapat apresiasi di komunitas dakwah, mereka tidak dapat apresiasi di entitas masjid, dan itu PR kita hari ini. Masya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Azza wa Jalla memperkenalkan diri pertama kali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Gini Pak, kalau kita kenalan sama orang, kita mau dikenal sebagai apa? Pasti itu yang kita sematkan pertama. Pak Ganjar, saya Randy, Pak Ganjar, apa aktivitas Kang? Ya saya ngajar-ngajar aja taklim. Itu yang saya kenalkan. Saya Randy Saputra, pengajar. Ya. Pak Adi, saya Pak Adi, pengusaha. Ngasih tahu. Saya Pak Agung, saya kerja di PT Lin. Saya ngasih tahu. Maka ketika Allah mengenalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, maka itulah asma Allah yang Allah ingin perkenalkan pertama. Aku ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun aku punya juga Al-Muntakim, Maha Menyiksa. Aku juga punya Al-Jabbar, Maha Memaksa. Al-Qahar. Aku juga punya Al-Aziz, ya. Aku juga punya asma Allah yang tegas di belakang dari 99 namaku. Nah, tapi aku memperkenalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Masya Allah Tabarakallah, semoga ini sudah 30 menit saya ngisi. Semoga dengan kita punya perspektif tepat tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, doa-doa kita ini jadi lebih romantis lagi sama Allah Azza wa Jalla. Allah tuh Masya Allah. Barang siapa yang subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosanya sebanyak apa di lautan, buih di lautan, aku ampuni. Itu cuma 3 menit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Saya ini lagi ngaji apa keadaan-keadaan manusia di alam akhirat, Pak. Di akhirat itu ada hamba Allah yang dosanya itu sepanjang mata memandang. Jadi yaumul hisab, jadi dosa itu nanti kayak berkas, Pak. Kayak berkas ditumpuk-tumpuk di kertas. Berkasnya itu berkotak-kotak, seperti kotak-kotak kerjaan gitu, Pak, ya. Mungkin di perusahaan. Itu memanjang sepanjang mata memandang. Allah bilang ke hamba Allah ini dosa-dosamu. Kamu ada sangkal nggak dosa-dosamu? Nggak ada ya Allah.
Sebanyak ini memang iya ya Allah, oke. Kamu punya kebaikan? Kayaknya nggak ada ya Allah. Berat ini saya ini. Dosanya sebanyak itu. Allah kemudian bilang, ini ada kotak kecil. Hadis sahih Pak, Bukhari. Ini ada kotak kecil. Dan kotak kecil ini cukup untuk menebus dosa-dosa ini semua. Dibuka kotak itu Pak. Cuma la ilaha illallah. Kamu di bumi pernah, waktu hidup kamu pernah la ilaha illallah, ikhlas, tulus, dan la ilaha illallah mau ini diterima, ini sudah cukup untuk menebus semua kesalahan. Hadis sahih. Ada hadis juga cukup panjang tentang syafaat. Nabi Muhammad bolak-balik. Sujud, sujud. Ya Allah, aku memujimu. Wahai nabiku, kamu butuh hajat apa? Ngomong di alam akhirat. Ya Rob, masih ada umatku di neraka ya Rob. Izinkan aku memberi syafaat kepada umatku yang di hatinya ada segenggam sebesar iman, sebesar apel, sebesar buah. Kata Allah, aku izinkan, diambil tuh Pak. Sujud lagi Nabi, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, tolong. Sujud lagi Nabi itu di akhirat, di alam akhir yaumul hisab. Ditanya lagi sama Allah, wahai Nabi, kamu apa lagi nabiku? Saya minta selamatkan yang imannya ada sebesar biji jagung ya Allah. Ya udah selamatkan. Selamatkan sampai sebesar ya, bolak-balik tuh. Sampai Nabi sujud terus, wahai Nabi apa lagi? Selamatkan ya Allah yang pernah beriman, asal ada iman pernah. Nah ini nanti kemudian para ulama tafsir sepakat semua kaum muslimin selama dia mati masih ada iman pasti masuk ke surga, tapi belum tentu bebas dari api neraka. Maka doa mesti lengkap Pak. Jangan cuma stop minta masuk surga, tapi juga minta bebas dari api neraka bigori hisab. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita berhimpun di surga, kita berhimpun di akhirat. Amin. Semoga Allah karuniakan kita husnul khotimah, sisa usia kita dirahmati Allah. Rahmat Allah lah yang bisa memperbaiki kehidupan kita, rahmat Allah lah yang bisa menaikkan derajat kita, rahmat Allah lah yang menjadikan Allah mengaruniakan rezeki pertolongan kepada kita. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Barang siapa yang memulai doa dengan ya arhamar rahimin 3 kali, maka Allah azza wa jalla akan mengabulkan permintaan-permintaannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa wahdahu la syarikalah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.